Ini masih seorang pelajar ya. Dia masih muda. Perutnya sebesar ini. Siapa yang tahu? Aku lihat dia periksa kandungan di sini beberapa kali. Selalu sendirian. Ayah bayinya tak pernah kulihat. Kau kenapa? Jangan kira aku tak lihat. Yang di depan, minggir. Sing-sing, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Kian-kian, ayo pergi. Sing-sing, tak lama lagi lahirmu. Perlu beritahu ibumu? Jangan beritahu mereka. Ibuku akan membunuhku kalau tahu. Baiklah, tidak akan. Kian-kian, aku ke toilet dulu menerima telepon. Tolong antre di sini untukku. Nanti kalau sudah giliran, panggil aku. Ibu, jangan hitung-hitungan lagi. Lagi-lagi tidak cukup. Pokoknya aku suka putri keluarga Sun. Aku akan menikahinya. Keluarga Sun minta mas kawin 100.000 loh. Dari mana aku bisa mengadakannya untukmu? Bu, ku dengar Pak Wang tetangga akan mengambil istri dengan mas kawin 200.000. Kakakku secantik itu, seorang mahasiswi, sangat cocok. Perutku sangat sakit. Tingshen, cepat lihat. Lihat betapa cantiknya gadis ini. Lihat, gadis yang baik sekali. Nek, aku tidak tertarik dengan putri orang kaya ini. Lagi pula, aku terakhir mandu. Aku alergi wanita. Aku belum mau menikah. Umurmu 38 tahun, masih tidak buru-buru? Aku tidak peduli. Kencan buta hari ini. Kamu harus pergi. Pergilah, kamu masih bawah umur ya. Hari ini tempat ini dipesan orang penting. Cepat pergi dari sini. Aku sudah 19 tahun. Ibuku masih menunggu di dalam. Cepat biarkan aku masuk. Ini adalah hotel milik grupku. Lihat penampilanmu yang kumuh ini. Berdasarkan apa kamu masuk? Keamanan hotel Shinjo kita ternyata begini. Cuma bermutu seperti ini. Maaf Pak Go, kami akan membiarkannya masuk. Paman ini, prestir grupku yang termasyhur. Yu Tingshan. Ayo pergi. Bu, Pergi. jangan mendekat. Kamu jangan mendekat. Selesai. Kenapa kepalaku sangat pusing? Kencan buta baru setengah jalan. Mau kamu lakukan apa? Nanek, aku ulangi. Aku tak tertarik pada mereka. Tak perlu repot-repot. Bantu aku kencan buta. Aku mau mati kesal.
Sudah. Anak cucu punya rezekinya sendiri. Anda tidak usah ikut campur. Dasar anak bandel. Sudah, masuklah. Aku tidak enak badan. Ini, gadis di depan hotel tadi siang. Itu, pamannya. Dia, apakah aku boleh mencoba? Jangan cari lagi. Aku terlahir mandu. Kamu tidak akan hamil. Paman, ini hotel. Kenapa aku tidak pakai baju? Ini hotel apa? Harganya 3.000 semalam. Paman, aku tak punya uang. Bisa pinjam uang? Butuh berapa? 3.000. Berani ya kau? Minta 30 juta. Aku salah menilaimu. Ponsel. Sudah aku transfer. Mulai saat ini, kita jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Bintang, apa kamu di dalam? Bintang. Aduh, sakit. Kenapa aku mengeluarkan darah sebanyak ini? Aku tidak akan melahirkan di toilet, kan? Bintang, kamu tidak apa-apa. Kamu. Kenapa kamu mengeluarkan darah sebanyak itu?
Kamu tidak akan keguguran kan? Cepat. Bawa aku ke dokter cepat. Ayo pergi. Dokter, Cabang di bawah grup ini. Kuarter ini telah merekrut total 300 dokter. Direktur Go, ada apa? Direktur Go, Tidak apa-apa. Mungkin salah kenal. Lanjutkan laporanmu. pendapatan kita 30 juta. dokter. Cari orang cepat. Ibu hamil keluar darah di sini. Cepat. Dia baru terbentur. Lebih cepat. Ibu hamil pendarahan hebat, keadaannya darurat, perlu tanda tangan keluarga. Cek, siapa ayah kandung bayi ini? Baik. Dokter Lee, hasil tes sudah keluar. Ayah anaknya adalah... Hello. Nomor yang dihubungi. Telepon direktur mati. Saya hubungi Tuan Gu Senior langsung. Silakan hubungi kembali nanti. Bodhisattva, kumohon. Anugerahi keluarga Gu seorang keturunan. Keluarga Gu harus memiliki penerus. Halo? Apa? Anda yakin? 19 tahun. Namanya Su Sing Sing. Hamil anak tuan muda Gu. Hasil tes lab sudah dikirim. Direktur Gu tidak bisa dihubungi. Pasien pendarahan hebat. Ayah bayi diminta datang untuk tanda tangan. Baik, Nyonya Tua sedang ibadah. Saya akan beritahu beliau. Nyonya Tua, Apa? Tak lihat aku lagi sembahyang. Ganggu ketenangan Bodhisattva. Mau tanggung jawab gimana? Nyonya Tua. Keluarga Gu punya penerus. Nyonya Tua, Apa? Ulangi. Nyonya Tua, ada gadis bernama Su Sing Sing. Dia hamil anak tuan muda Gu. Tapi dia pendarahan hebat di rumah sakit. Tuan muda Gu perlu datang. Bagus. Bodhisattva, kabulkan doa. Tuan muda di mana? Tuan muda inspeksi di rumah sakit. Mendengar laporan. Kebetulan di sini. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Bocah kurang ajar. Jangan tunda urusan cucuku. Saya akan minta dia bertanggung jawab. Sudah hubungi keluarganya? Sudah dihubungi. Nyonya tuaku. Dia lagi di jalan ke sini. Tunggu sebentar. Tak bisa tunggu. Pasien mengalami perdarahan besar kritis. Perutnya ada 6 bayi. Apa? 6? Ada apa, Direktur Go? Jantungku tidak nyaman. Aneh sekali, kenapa jantungku tiba-tiba sakit sekali? Rumah sakit ini? Ini dia. Aku temukan ini di kamar Su Sing Sing. Laporan pemeriksaan kehamilan dari rumah sakit ini. Benar. Baik. Kakak perempuanmu, wanita jahat. Berani selingkuh di belakangku. Mas kawinnya hangus. Kebetulan hari ini kita di rumah sakit. Langsung saja kita gugurkan kandungannya. Ayo. Ayo, Bay. Iya, Nyonya Tua. Nenek, Nenek, Anak nakal. Menantuku, Su Sing Sing, hamil 8 bulan, alami perdarahan hebat di rumah sakit. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku minta pertanggungjawabanmu. Kalau sesuatu terjadi padanya. katakan, Su Sing Sing hamil? Kamu bilang, Su Sing Sing hamil. Paman, aku tidak punya uang untuk membayar. Bisakah kamu pinjamkan aku uang? Butuh berapa? 3.000. Beraninya minta 30 juta. Aku salah menilai. Nenek, aku mandul. Kau yakin dia hamil anakku? Tuan muda, Nona Su hamil anak Anda. Kalau tak percaya, lihat laporan DNA ini. Bicaralah. Pak Gu, 30 juta yang Anda transfer sebelumnya, penerima hanya pakai 3.000 yuan untuk kamar hotel Xingyue. Sisanya sudah dikembalikan. Pak Gu, darurat. Pak Gu, cepat ke rumah sakit selamatkan Su Sing Sing. Ibunya dan adiknya datang. Mereka mau paksa gugurkan kandungannya. Pergi jemput nyonya muda. Pak Gu, pelanggan mobil. Kalau tak mau mati, diam.
Bintang, Paman, tolong aku. maaf. Aku pasti akan menjemputmu pulang. Selingkuh sana sini. Perempuan jalang. Tidak tahu malu, hamil di luar nikah. Aku ingin tunjukkan kepada semua orang. Akibat berulah di usia muda. Siapa yang bisa selamatkan aku? Aku tak ingin kehilangan anakku. Siapa berani sentuh aku? Nyonya muda grupku. Sing Sing. Paman Anda baik-baik saja? Saya baik-baik. Maaf, saya datang terlambat. Berani kau pukul direkturku? Kau mau mati? Direktur Gu. Xing Xing. Gu Tingshan. Gutingsan, Bawa pergi. Tolong aku. Tolong aku. Xing Xing, tolong aku. Aku ibumu. direkturku, kakak ipar. Salahku, Anda bijak. Lupakan kesalahan saya. Maaf. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyebut dirimu sebagai adik iparku? Baik, Pak. Pak Direktur. Semua ini salah dia. Jangan salahkan aku. Kamu Ini tak ada hubungannya denganmu. Coba tebak, apa aku percaya? Tanganku. Tanganku. Baru segini sudah sakit? Dibandingkan luka yang kalian berikan pada Sing Sing, kerasa sakit ini masih jauh lebih ringan. ajari mereka cara memukul yang benar. Tongkat tidak jatuh di badan sendiri. Selamanya takkan tahu rasanya sakit. Bawa mereka pergi. Syuk Xing Xing, aku ibumu. Kau perlakukan ibumu begini. Kau masih manusia. Kakak. Shu. Sheng Sheng. Kau tega tidak menolong. Dasar jahat. Diam. Jangan ganggu Nyonya Muda istirahat. Atau kau mau aku bertindak di sini? Boleh-boleh saja. Bawa mereka pergi. Shu. Xing. Xing. Paman, Aku tahu yang ingin kau katakan, tapi Sing Sing, kelak jika kau dibully, harus belajar membantu. Bintang, kamu terlalu kurus. Kamu akan jadi ibu. Kamu harus banyak makan. tapi aku masih sekolah. Aku belum putuskan akan melahirkan bayi ini atau tidak. Lahirkan. Kenapa tidak? Maksudku, aku tidak pernah terpikir di hidupku ini bisa punya anak lagi. Tapi aku hamil. Kok kamu lagi? Kali ini, sang ayah akhirnya datang. Ayo, dokter akan memeriksa. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana, dokter? Ibu dan anaknya baik-baik saja kan? Ibunya baik-baik saja. Tapi, janinnya. Janinnya kenapa? Ibunya lemah dan kurus, mengalami trauma, sementara janinnya jumlahnya terlalu banyak. Kondisi janin tidak stabil, perlu istirahat cukup. Tidak. Apa? Jumlah janin. Siang-siang. Apa yang dikatakan dokter benar? Benar. Sebenarnya aku mau kasih tahu, tapi belum sempat.
Nyonya tua, tuan muda, tidak subur bawaan. Obat tak bisa sembuhkan. Bapakku, penyakit Anda bawaan lahir. Saya tak bisa berbuat apa-apa. Maaf. Luar biasa. Xing Xing, kamu pembawa keberuntunganku. Dia masih di sini. Lepaskan aku. Itu, dokter, istri saya janinnya kehamilannya tidak stabil. Apa yang perlu diperhatikan sehari-hari? Dilarang gerakan berat. Misalnya, mengangkat dan memutar. Terima kasih. Aku menerima telepon dulu. Halo? Dasar anak bandel, kapan kamu akan menjemput Sing Sing pulang? Hati-hati, Nona Su. Kak He, harusnya kita kembali ke rumah, Gu. Anda, kenapa bawa saya ke sini? Nona Su, direkturku bilang, wanita lain punya, Anda juga harus punya. Silakan lewat sini. Direkturku menunggu Anda di dalam. Anda, Nona Su, ikut saya. Nona Shu, ini pilihan direkturku untuk Anda, hadiah khusus. Suka? Semua ini untuk saya? Ini kurang pantas, kan? Mengerti tapi masih tidak puas. Silakan lewat sini. Seluruh mal ini adalah milik grupku. Direkturku bilang, Dingda RJYNDA, silakan pilih yang Anda suka. Tidak usah. Cukup. Coba setelan ini dulu. Saya sesuaikan riasan yang cocok untuk Anda. Ini terlalu mahal. Saya kerja paruh waktu beberapa tahun, baru bisa dapat uang sebanyak ini. Ternyata, perbedaan antara saya dan paman begitu besar. Halo Direktur, Nona Shu sedang ganti baju. Tak disangka, Sing Sing cantik setelah berdandan. Paman, Anda datang? Tentu saja untuk melihat gadis kecilku dan mencoba hadiah yang kuberikan padanya. Tuanku dan istrinya sungguh harmonis. Tidak, aku bukan istri paman. Hanya untuk sementara bukan? Apakah paman bermaksud menikahiku
Su Singsing, apa pikiranmu? Kamu cuma kebetulan hamil anak paman. Berani mimpi jadi nyonya direktur perusahaanku. Baju ini sangat cocok untukmu. Aku juga menyiapkan pakaian lain untukmu. Cobalah. Virginie, our daughter so bright. You bring warmth, you bring light. From the moment you first cried, we knew love pure and white. Virginie, our precious gem. In every Baiklah, step you kamu masih mengandung anak. Jangan sampai lelah. strong in your Staf toko, Ya, tuanku. bawa semua baju yang dicoba hari ini. Tas-tas, perhiasan, kemas dan kirim ke kediamanku. Baik, tuanku. Paman, hadiahnya terlalu mewah. Aku tidak bisa terima. Uang ini bagi perusahaanku hanyalah setetes air di lautan. Kalau merasa terbebani, anggap saja sebagai belanjaan untuk anak. Setuju? Tentu saja, paman baik padaku hanya karena aku hamil. Pergilah. Nona Shu, mulai sekarang dia nyonya muda keluargaku. Hari ini Tingshen bawa dia pulang. Layani dengan hati-hati. Jangan ada kelalaian. Baik. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku di sini. Nenek, kami sudah pulang. Anak baik, kamu pasti lelah. Ayo, ikut nenek ke dalam untuk beristirahat. Nenek, Kalian boleh melanjutkan pekerjaan. Nyonya tua pasti tak sabar. Keluarga gua akhirnya punya penerus. Nyonya muda sekarang ini pasti lebih berharga daripada emas. tapi nenek tahu. Sing-Sing mengandung 6 anak? Nyonya tua belum tahu. Kalau tahu nyonya muda hamil dan mengandung 6 bayi, pasti senang sekali. Nyonya tua, mereka memanggil siapa? Jangan pedulikan mereka. Nak, ayo kita masuk. Ibu Wang, Tuan muda, Nyonya muda sedang mengandung sekarang. Mohon perhatian ekstra dari ibu. baik, akan saya instruksikan. Anak baik, Tingshen di rumah kami sudah berumur. Dia tak bisa menyayangi orang. Kamu masih muda. Kedepannya, lebih sabar sedikit padanya. Ya? Tidak, Nyonya tua. Paman sangat baik padaku. Bayu ini baru saja dibelikannya untukku. Anak baik yang polos. Hadiah kecil ini sudah cukup. Keputusanku benar. Anakku, ini adalah mas kawin nenek. Simpanlah baik-baik. Nyonya tua, ini terlalu berharga. Ini sedikit rasa sayang dari nenek. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah baik-baik, ya? Terlalu berharga. Sudahlah. Nenek memberimu sesuatu, kamu terimalah saja. Kedepannya, ini adalah rumahmu sendiri. Dari kecil, mereka yang pertama sangat baik padaku. Bisa aku coba anggap mereka keluarga? Sudah bicara banyak. Kamu juga lelah. Pergilah ke atas istirahat. Mama Wang, Datang, Nyonya tua. nyonya muda lelah. Antar dia ke atas untuk istirahat. Baik, Bocah bandel, masih bengong apa? Cepat ikut istri kamu dong. Apa kamu yakin ini kamarku? ya, Nyonya muda. Semua barang di kamar ini
dipilih sendiri oleh Direktur Gu di mal dan dipadankan. Mama Wang juga bukan sesuatu yang perlu diungkapkan secara detail. Bagaimana? Masih suka? Paman, Ada apa? Kenapa menangis? Paman, terima kasih. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu baik padaku. Baru saja Paman menyuruhku menunggunya di kamar. Jangan-jangan dia mau berbuat sesuatu padaku. Susingsing, jangan berpikir macam-macam. Paman, Nenek ada di depan pintu. Nenek ada di depan pintu untuk menemaniku berakting. Tampaknya anak ini mengatakan bahwa dia dan Xing Xing sangat dekat itu benar. Ini membuatku lega. Saatnya mendesak pernikahan Tingshen dan si gadis kecil. Paman, Nyonya tua belum pergi. Dan sebentar lagi. Kamu tidak apa-apa. Aku akan panggil dokter. Paman. Reaksi normal kehamilan. Sudah tidak apa-apa. Kalau begitu, jika kamu tidak enak badan, harus beritahu aku segera, ya? Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali ke kamar dulu. Aku hampir tak tahan untuk berbuat sesuatu pada si kecil. Gil Tingshen, kamu belum konfirmasi perasaanmu padanya. Anak, katakan, Xu Xingxing disembunyikan keluargaku di sana. Benar, Bu. Saudaraku satpam di sana. Dia lihat mobil keluarga Gu bawa Su Xingxing masuk. Dasar jahat. Dia tak akui aku lagi sebagai ibunya setelah ke keluargaku. Benar kan? Cari dia minta uang. Telepon. Kenapa jantungku berdegup begitu kencang? Aku tidak mungkin. Menyukai paman itu kan? Hai, Jangan kira karena dekat keluargaku, kamu bisa lepas dari kami. Taman Gucing, kita sampai. Ibu, apa yang kau mau? Berikan uang. Bukankah keluargaku memberimu banyak uang? Berikan aku 1 juta yuan. Ibu, mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Kau anggap aku anak perempuan? Kenapa dari kecil sampai besar, kau selalu maksa aku? Bis, jangan buang waktuku. Cepat berikan uang. Atau kau kukeluarkan dari keluargaku. Tapi, Aku tahu maksudmu, tapi Bintang, kalau kau dibully, belajarlah membalas. Pelajaran penting untuk dewasa. aku tak punya uang. Silakan datang. Paling-paling diusir. Aku tak takut. Nanti ku bunuh kau. Mulai hari ini, aku tak akan lagi dikendalikan kalian. Aku belum menghitung utang kalian. Kalian malah datang sendiri. Ibu, buat keributan di depan rumah keluargaku. Aku tidak percaya. Nenek keluargaku bisa mentolerirnya. Nenek keluargaku. Pasti belum tahu aibnya kan? Waktu itu kalian belum cukup dapat pelajaran? Hari ini kalian datang sendiri. Benar? Kami tidak melakukan apa-apa. Berdasarkan apa kalian berani sentuh kami? Kalian masuk tanpa izin ke villa keluargaku dan memeras nyonya muda keluargaku. Basah! Jangan tuduh asal. Kami tak lakukan apa-apa. Sama sekali tidak. Bawa mereka.
Wang Qiang. Tuanku, ini salah dia. Dia yang memaksaku. Aku izinkan mereka masuk. Wang Qiang, apa kau bilang? Mereka berniat jahat pada nyonya muda. Tak hanya mau hajar nyonya muda, tapi juga memeras uangnya. Bawa dia pergi. Tuanku. Tuanku, lepaskan aku. Menyedihkan. Enak didengar? Terakhir kali, aku anggap kalian keluarga Sing Sing, jadi tidak aku bunuh. Tapi sepertinya kalian tidak menghargainya. Tuanku, maaf. Kami salah. Aku tidak akan berani lagi. Anakku. Anakku. Barusan, kan kau yang kasih ide untuk sakiti nyonya muda? Benar? Bukan. Bawa dia pergi, ajari dia cara menutup mulutnya. Anakku. Anakku. Ku dengar, Kau mau apa? konon, dia punya kecenderungan kekerasan dan kecanduan judi. Dia baru keluar penjara. Dia sedang memburumu. Jangan beritahu dia aku di sini. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati. Kuharap kau mengerti. Tapi, tanda tangani ini dulu. Pak Gu, barangkali aku bisa mempertimbangkannya. Aku tanda tangani. Biar kulihat. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Salinan pertama perjanjian keluarga yang sah. Perjanjian keluarga yang sah. Perjanjian keluarga yang sah. Satu. Salinan kedua perjanjian keluarga yang sah. Perjanjian yang sah. Aku tanda tangani. Pak Gu, Sekarang, bisa kau lepaskan aku? tentu saja. Hei orang-orang, bawa dia pergi antar kakak ini untuk berkumpul dengan mantan suaminya. Kau ingkar janji. Dasar brengsek. Kau pengkhianat. Kau membohongiku. Membohongiku. Kau siapa? Berani-beraninya menawar denganku. Nah, kamu baik-baik saja. Paman, terima kasih sudah melakukan semua ini untukku. Perjanjian ini untukmu, simpan baik-baik. Mulai hari ini, kau tak ada hubungan lagi dengan mereka. Lakukan apa yang kau inginkan. Hidupmu baru saja dimulai. Ya ampun, Paman begitu baik hati. Aku... Dek kecil, tidur saja tidak bisa diam. Pak Lik, kamu baik-baik saja. Sakit? Sakit sekali. Maaf, aku lihat dulu. Mobil. 10. Sudah selesai. Bercanda kok. Mas pagi. Tidur lagi sebentar. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Pak Lik ini sedang melaporkan jadwal kepadaku. Dia tidak mungkin sungguh menganggapku sebagai pacar, kan? Su Xingxing, kamu pikir apa? Kalau bukan kamu hamil anak Pak Lik, kita tak mungkin sampai di sini. Jangan mikir aneh-aneh. Sadarlah.
Tapi masak untuk Pak Lik. Apa yang bawa Anda ke sini? Pak Direktur Gu baru bertemu klien grup He. Rapat sudah selesai. Saya beritahu beliau dulu ya. Tidak usah. Saya ingin memberinya kejutan. Gutingshen, dasar kamu kasih harga serendah itu di rapat. Manfaatkan kenangan masa kecil kita, seenaknya saja ya. Masih ingat masa kecil kita? Aku baru bisa bicara. Lalu kau paksa aku panggil ayah. Wah, Tuan Mudagu memang mudah tersinggung. Masih menyimpan dendam untuk hal kecil yang sudah lama berlalu ini. Katakan, ada perlu apa mencariku? Naikkan penawaran harga tadi 20%. Pergi sana, tak usah diantar. Kamu? Gadis kecil itu yang kamu sembunyikan beberapa hari, tunangan kecilmu, ya? Dia sudah cukup umur belum sih? Kamu benar-benar kurang ajar. Jangan banyak omong, harga tidak bisa ditawar. Cepat pergi. Wah, cukup serius kamu menjaganya. Bukannya kamu alergi pada perempuan? Masa sih? Gadis kecil itu sudah menyembuhkanmu. Nyonya, silakan duduk di sini sebentar. Direktur utama grup He, dia sangat cantik, cocok dengan Direktur Gu. Benar, dia bersama Direktur Gu. Mereka juga teman masa kecil. Mereka berdiri bersama, pasangan yang serasi. Ya Tuhan, jadikan pasangan yang kusukai ini menjadi nyata. Sudah, bubarlah. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Nyonya, jangan dengarkan omongan mereka. Ini mitra bisnis Direktur Gu. Di hati Direktur Gu hanya ada... Nyonya, jangan lihat. Lepaskan. Hijiai, awas kau. Pergi sana. Su Sing Sing, ini salahmu sendiri. Suka paman diam-diam, tak kau katakan. Masih berkhayal yang mustahil. Dia adalah CEO grupku. Kamu siapa? Bukan karena hamil anaknya. Mana mungkin dia perlakukanmu secara khusus? Sadarlah. Sing Sing, jangan salah paham. Bukan seperti yang kau lihat. Aku antar kamu pulang. Hujan turun. Jangan sampai kedinginan. Baik? Paman, bisakah kau berhenti memberiku hayalan lebih dari sekadar kekasih? Aku anggap kau istriku di masa depan. Sing Sing, dengar penjelasanku. Baru saja. Sing Sing. Halo? Pastikan istri sampai di rumah. Dia kenapa? Aku tidak tahu. Dia dipanggil ke sini, tapi tak bicara. Minum sendirian di sini.
Bagaimana kalau kamu tanya saja? Aku tidak berani tanya. Kalau mau tanya, tanya sendiri. Pacarnya marah. Bagaimana cara menghiburnya? Apa? Pacar? Bukan teman. Katanya alergi wanita dan tak mau punya keturunan. Kok sekarang punya pacar? Iya. Umurnya berapa? Kerja apa? 19. Masih kuliah. Apa? Baru 19 tahun. Dasar bejat kau. Yang terpenting, dia hamil anakku. 6. 6. Dan hamil? Dan 6? Kamu tidak punya malu. Dibisukan panggilan FaceTime dengan speaker. Aku bilang, jangan minum alkohol lagi. Cepat minta maaf ke adikmu yang 19 tahun itu. Jelaskan masalahnya. Dia baru 19 tahun. Iya. Kalau menurutku, lebih baik jelaskan kesalahpahaman itu. Gadis itu juga susah. Kamu hibur dia. Jadi perjaka tua 38 tahun, bahkan belum pegang tangan wanita. Wajar. Kamu jangan ikuti dia. Aku lupa tanya dia, makan apa bisa hamil sebanyak itu. Kembali ke villa. Kenapa? Sadar? Bagi hasilku tambah 50%. Sekarang, ke rumahku, jelaskan pada Sing Sing. Baik. Nah, kenapa kamu pergi begitu saja? Apakah kalian ada kesalahpahaman? Nyonya tua, Anda tidak perlu khawatir. Nah, akan kulahirkan dengan baik. Keluargaku takkan kubiarkan punah. Kamu bicara apa? Sudah lama ku anggap keluarga. Kalau Ting Shen salah, akan kusuruh dia minta maaf tulus padamu. Nyonya tua, Paman tidak bersalah. Ini urusanku. Aku yang berkhayal tinggi. Nyonya tua, aku datang. Jiaye, kenapa kamu datang? Sedangkan aku di sini bantu jelaskan kesalahpahaman. Kalau begitu, Nyonya tua, boleh aku berdua dengan Sing Sing sebentar? Barang yang kuminta sudah siap? Siap. Cincin berlian, sertifikat properti, KTP, buku rumah tangga. Tentang kantor sipil, sudah kukabari. Mereka akan lembur semalaman. Jadi, begitulah kejadiannya. Sekarang, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Jadi, semua ini salah paham. Kamu sengaja jegal Paman? Ya, kalau tidak, si pelit itu mana mungkin mau memberiku 50% lebih banyak. Tapi, aku juga karena hamil, baru Paman memperlakukan aku istimewa. Jangan berpikir macam-macam. Kamu jangan remehkan posisimu di hatinya. Jika kamu benar-benar menyukainya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jika ada masalah, bicarakan langsung saja. Terima kasih kakak cantik. Aku sudah memutuskan. Aku sangat menyukai Paman. Aku akan berusaha keras. Pantas saja Gutingsan sangat menyayangimu. Aku saja ingin merebutmu. Ku beritahu rahasia, kamu bisa mengalahkannya. Sing Sing, aku kembali. Ingat apa yang baru saja kucatakan? Itu. Tugasku sudah selesai. Aku pergi dulu ya. Kamu keluar sebentar. Hah? Keluar. Tunggu sebentar. Kamu keluar. Ada apa? Jangan lihat. Kenapa tidak pakai sepatu? Hei,
Jangan lihat, tutup mata. Baik. Sedang apa? Kenapa membereskan rumah? Kenapa berlutut? Lantai dingin. Paman, aku akan berusaha untukmu melahirkan anak. Aku akan belajar mengerjakan rumah tangga, belajar menjadi ibu yang baik. Sebagai gantinya, bisakah kau mengizinkanku tinggal? Bintang, apa yang kamu lakukan? Kakak Jiai baru ajari aku. Katanya kalau aku baik sama paman, lalu punya anak, kau akan terima aku. Hei, Hijiai, kau tunggu saja. Bintang, ingat, kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup. Mengerti? Paman, boleh aku bertanya sesuatu? Katakan. Paman, Bintang, kenapa dia tiba-tiba? Cantik? Ada apa? Kenapa menangis? paman, kamu tidak perlu, karena aku hamil. Lalu, bersikap baik sekali padaku seperti ini. Kepala kecilmu ini, setiap hari memikirkan apa saja sih? Bersalen, kartu. Bintang, aku punya banyak hal ingin kusampaikan padamu. Jadi mulai sekarang, dengarkan aku. Kamu, Su Xingxing, adalah orang yang ditetapkan oleh Gu Tingshen. Dan seumur hidupku ini, hanya kamu yang aku mau. Mengerti? Benarkah? Paman, setuju bersamaku? Ada satu tempat, awalnya takut membuatmu kaget, ingin kubawa nanti. Tapi sekarang, aku tidak bisa menunggu lagi. Turunlah. Paman, larut begini, bawa aku ke sini buat apa? Bintang, aku mencintaimu. Bukan karena anak, sapi, bukan karena keluarga. Sejak pertama kali bertemu, sudah kusadar hanya kamu yang kuinginkan. Su Xingxing, maukah kau menikah denganku? Tapi paman, perkembangan kita terlalu cepat ya. Kita baru saja bersama. Kamu tidak mau menikah denganku? Masa sih? Aku sudah anggap paman seperti... Su Xingxing, maukah kau menikah denganku? Menjadi istriku? Su Xingxing, maukah kau menikah denganku? Menjadi istriku? Aku mau...
Sing Sing. Kedepannya, apapun yang terjadi, harus kau beritahuku. Selama kau menengok, aku ada di sini. Nona, dekat sedikit dengan pria. Ini sangat berharga. Harus kusimpan baik-baik. Ayo, pulang cepat. Beritahu nenek kabar baik ini. Terima kasih Tuhan. Keluargaku akhirnya memiliki penerus. Dan menganugerahiku cucu menantu yang begitu baik. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, anak ini adalah nyonya muda resmi keluargaku. Kalian harus memperlakukannya seperti memperlakukan aku. Jangan lalai. Baik, Tanpa izin nyonya muda, mereka tidak akan berdiri. semuanya cepat bangun. Tidak perlu formal. Pernikahan ini sudah terlaksana. Bukankah panggilannya harus diubah? Nona kecil, kalian sudah menikah. Bukankah panggilan ini harus diubah? Panggilan. Cepat panggil nenek. Nenek. Iya. Nah, baru benar. Ini akan kusimpan baik-baik untuk kalian. Hei, ini tidak boleh kamu ambil. Kalau berani menyakiti cucu menantu saya nanti, lihat bagaimana aku menghukummu. Kuharap kamu di sampingku bisa selalu sebahagia ini. Tingshen, kalian sudah menikah dan punya surat nikah. Nanti urusan ranjang harus hati-hati. Karena Sing Sing sudah menerima angpau Anda, maka aku akan memberitahu Anda kabar baik. Kabar baik apa lagi yang kamu punya? Anakku dan Sing Sing. Tidak cuma satu. Xiao? Bintang memiliki bakat alami muda hamil. Dia mengandung 6 bayi sekaligus. Ah? Bapakku, Nenek, Dewi Guanyin menampakkan diri. Terima kasih atas perlindungan Dewi. Meneruskan garis keturunan keluargaku. Menganugerahi kami 6 putra. Mama Wang, pergi ke kamarku. Ambil barang di dalam berangkasku. Nyonya tua, benda itu. Mohon pertimbangkan lagi. Keputusan sudah kubuat. Bukan giliranmu menyelah. Baik, Anak baik, kau adalah penyelamat besar keluargaku. Keluargaku pasti akan membalas dengan hadiah berharga. Nenek, kata-katamu berlebihan. Aku tidak melakukan apa-apa. Keturunanku memang sedikit. Sampai Tingshen. Hampir terputus. Kalau bukan karena kehadiranmu, keluargaku mungkin sudah punah. Kai. Cucu perempuan, ini adalah pusaka keluargaku. Mulai hari ini, seluruh keluargaku akan mematuhi perintahmu. Kaulah penghuni wanita satu-satunya keluargaku. Nenek, bagaimana ini bisa? kalau nenek memberimu, terimalah. Mulai sekarang, keluarga gua akan menjadi penopangmu. Ini juga sebagai perwakilan keluargaku, nenek. Nenek, saya terima niat baik Anda. Saya tidak akan sentuh token ini. Saya akan buktikan saya mampu jaga token ini. Anak baik, nenek percaya padamu. Pergi istirahat dulu, nanti dipanggil untuk makan. Buang, antar nyonya muda istirahat. Ibumu akan pulang sebentar lagi. Sing Sing belum pernah bertemu dia. Ibu mertua ini. Ibuku. halo? Bibi Jiang, kabarnya Anda sudah pulang?
Dasar kamu, informasi kamu cukup cepat ya. Ngomong-ngomong, ada hal besar. Gu Tingsen belum memberitahumu kan? Si bocah nakal itu sudah lebih setengah tahun dia tak pernah sekalipun hubungi ibunya sendiri. Apa yang mau dia beritahu? Kalau iya, aneh. Gu Tingsen menikah. Istrinya mahasiswi, 19 tahun lebih muda. Apa? Karena nenek sangat menghargai saya tak boleh mengecewakannya. Saya akan buktikan diri dengan kemampuan sendiri. Sudah waktunya mencari magang. Posisi. Yang ini bagus, juga sesuai dengan jurusan saya. Saya akan... Pak Gu, Nyonya baru kirim lamaran magang ke Huanyu Fashion sebagai asisten kurator perhiasan. Resume magangnya. Si kecil ini tidak sabar untuk mulai membuktikan kemampuannya. Huanyu Fashion. Cukup bagus. Si kecil juga cukup pandai memilih. Aku ingat perusahaan kita. Belum menentukan rencana akuisisi kuartal ini? Belum. Kalau begitu, Huanyu Fashion saja. Anggarannya 80 juta. Baik, Pak Gu. Tunggu. Rahasiakan ini dari Nyonya. Iya. Hore, aku lulus tes awal. Besok bisa interview di Huanyu. Ada apa yang membuatmu begitu senang? Tidak boleh. Paman jangan tahu aku magang. Aku ingin andalkan kemampuanku sendiri. Tidak apa-apa. Tapi, Paman, kenapa datang ke kamarku semalam-malam begini? Kamar kamu? Kita sudah menikah. Pertimbangkan tinggal sekamar denganku. Tapi apa? Aku mau lihat si kecil ini. Hari ini pakai alasan apa lagi? aku belum siap. Belum siap. Belum siap apa? Belum siap. Itu. Di hatimu. Aku orang seperti itu. Ah? Istriku hamil 9 bulan. Aku cuma urusan ranjang. Kalau tidak, kenapa? Susing-sing, ingat ya. Kamu adalah istriku. Kamu sedang hamil. Aku khawatir tentangmu. Ingin merawatmu. Makanya aku nemenin. Ngerti? Tapi, kamu ini pria. Apa kamu tidak punya kebutuhan di bidang itu? Aku pria. Tapi yang penting, aku suami Susing-sing. Aku punya tanggung jawab sendiri. Paman, serius, ganteng banget. Lagi melamun apa? Aduh, kamu tega menuduhku. Kamu harus memberi kompensasi. Paman, kompensasi seperti apa maksudmu? Serahkan saja padaku. Kita sudah menikah begitu lama. Aku hanya ingin mendengar bintangku memanggilku. Suamiku. Sesulit itu ya? Kalau benar-benar sulit, lupakan saja. Aku nekat saja. Suamiku. Xing-Xing semangat. Pasti bisa lolos wawancara. Di depan ini seharusnya tempat menantuku bekerja, Huanyu Fashion kan? Sudah lama tidak pulang ke tanah air, bahkan jalan saja tidak bisa ditemukan. Bibi, butuh bantuan. Tanya dong, jalan Wuhang di sebelah sana? Nggak salah jalan kan? Bibi jalan lurus, belok kanan, langsung sampai. Baik. Dik, terima kasih. Kamu hari ini sangat membantu. Sama-sama, Bibi. Aku ada keperluan dulu. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati ya. Baik. Dadah. Kalau saja menantuku Su Xing-Xing bisa sebaik dan seperhatian dia. Halo, saya datang untuk wawancara. Berani sekali datang wawancara dengan badan sebesar itu. Di dalam lantai 2. Ini bukan Su Xing-Xing. Baru beberapa hari kok jadi gemuk. Dia juga wawancara. Mau saing sama aku untuk pekerjaan yang sama?
Tahu? Grup Huanyu baru diakuisisi. Konon 80 juta. Bos baru mulai hari ini. Ya, nanti wawancara. Hati-hati bicara. Bertemu bos baru. Baiklah, tunggu kabarnya ya. Shu Xingxing. Ada. Shu Xingxing, pamanku. Dia wakil presiden grup Huanyu. Hanya dengan kamu, masih berani merebut kesempatan magang ini dariku? Kenapa aku tidak ingat jelas? Kemarin dulu, bos baru khusus berpesan pada kami tentang peserta magang yang harus diperhatikan. Apakah Margasu? Kenapa aku ingatnya Margasu? Aduh. Halo direkturmu. Wawancara sebelahmu? Keponakanku Sufei ikut wawancara magang kurasi hari ini. Loloskan dia. Baik, Pak Direktur. Untung direkturmu ingatkan tepat waktu. Aku hampir buat kesalahan. Itu Sufei. Cepat beritahu. Sufei. Ada? Halo, ini resume saya. Halo, ini resume saya. Perutmu besar sekali. Berani kau yang segemuk ini wawancara di Huanyu. Tak takut mempermalukan perusahaan? Tapi bukannya wawancara dinilai dari kemampuan? Di Huanyu, penampilan juga jadi pertimbangan. Gendut seperti babi masih mau memalukan diri di sini. Keluargamu tahu tidak? Tapi... Nona Su, saya minta maaf. Sudah lama menunggu. Ini bukan ketua kelas Sufei. Dia juga ikut wawancara. Sufei. Diam. Kau berhak bicara di sini? Maaf, Nona Su, apakah Anda sudah tidak sabar? Saya sudah menunggu setengah jam di sini. Paman saya memang berpesan untuk melayani saya, kan? Maaf, Nona. Semua salah orang-orang tadi. Mereka buang waktu. Saya minta maaf sekarang. Hebat sekali, Nona. Bahkan bos baru kami kenal Anda. Pak Gu sudah perintahkan saya pagi tadi untuk melayani Anda dengan baik. Posisi magang ini pasti milik Anda. Pak Gu, keluarga Gu terkaya di ibu kota itu. Pemilik baru Huanyu ternyata dia. Tak disangka dia sudah memperhatikan saya. Cepat antarkan saya wawancara. Baik, Nona. Silakan masuk, Nona. Hei, diam di situ ngapain? Nona Su, silakan duduk. Kalau begitu, mari perkenalkan diri dulu. Saya Shu Xingxing. Sudah diizinkan bicara, langsung ngomong. Nona Su, silakan duluan. Halo semuanya, saya Sufei. Hei, siapa kamu? Wanyu Fashion bisa seenak udel dimasukin? Pergi. Kakak Satpam. Saya petugas kebersihan baru. Hari pertama kerja. Lihat. Sudah, cepat masuk. Lain kali ganti seragam dulu sebelum kerja. Baik. Dengar dari Ciai, menantu saya kerja di sini. Kelihatannya memang eksklusif. Ini kan menantu saya, Shu Xingxing. Biar saya menyusup masuk, mengecek karakternya. Kalau saya, ya seperti itu. Aduh. Pantas jadi keponakan direkturmu. Untuk kurasi perhiasan, pandangannya unik. Kami butuh talenta seperti Anda. Terlalu berlebihan pujiannya. Betul. Posisi magang ini memang untuk Anda. Berdasarkan apa? Saya belum diwawancara. Masa posisi ini langsung... Lihat, dirimu sudah gemuk sekali. Kami tak terang-terangan mengeliminasimu. Sudah memberi kamu muka. Benar.
Kami di Huanyu tidak merekrut orang bodoh atau babi. Bukankah Huanyu kalian menjadikan desain dan inklusivitas sebagai nilai perusahaan? Kalian menilai orang dari penampilan. Bos kalian tahu? Bos, seperti kamu ini pantas menyebut bos kami. Kamu tak pantas mengikat sepatu bos kami. Apalagi pantas. Aku menyarankan kamu harus punya sedikit kesadaran diri. Ketahui apa kualitasmu. Aku dan Shufei, satu sekolah, satu jurusan. Proyekku memenangkan juara pertama dalam kompetisi nasional. Kamu? Baiklah, coba perkenalkan dirimu. Baik, hanya menjalani proses denganmu. Kuota ini sudah lama ditentukan untuk Nona Su. Masih bisa giliran kamu? Jangan takut, semangat. Saya Su Xingxing dari Universitas Tsinghua, mahasiswa jurusan kurasi. Jadi ini tempat wawancaranya. Kurasi menjembatani seni dan manusia. Seharusnya manusia membaur. Kedua gadis ini, mana yang adalah menantuku? Berbicara dengan baik, penuh ide. Demikian perkenalan diri dari saya. Omong kosong. Huanyu Fashion tidak mengakui jenis. Konsep desain tidak profesionalmu. Wawancara hari ini kan? Ya. Direktur Gu, jangan terus dirapikan. Pakaian Bapak ini sudah dirapikan beberapa kali hari ini. Ayo pergi. Beri kejutan untuk si kecil. Berdasarkan apa? Desain saya pernah menang penghargaan. Kenapa bilang ide saya sampah? Tidak kompeten? Masih butuh alasan? Kamu yang berasal dari keluarga rendahan, berani saing dengan Nona Su kami? Sebaiknya kamu sadar diri dan pergi. Saya paham. Hanya karena dia keponakan wakil presiden Huanyu, Mudong, jadi kalian meremehkan orang? Tapi dalam perekrutan memilih orang, bukannya harus berdasarkan kemampuan? Kemampuan? Kamu bercanda ya? Tahukah kamu Nona Su, tak hanya berasal dari keluarga terhormat, bahkan bos baru kami sangat menyukainya. Hei, kamu siapa? Bicara soal kemampuan dengan saya. Baik. Kalau kalian merendahkan orang begini, aku akan tunjukkan kepada semua orang bagaimana kalian menggertak orang. Jangan biarkan dia keluar, atau kita semua akan hancur. Kau ini manis-manis ya? Di permukaan terlihat jujur. Tidak disangka licik sekali. Berikan pena perkam itu sekarang. Ini, untukmu. Tidak mungkin. Aku akan perlihatkan ke seluruh internet bagaimana Huanyu Fashion menggertak orang. Su Xingxing, hari ini kau tidak serahkan pena perekam itu. Kalau tidak kau serahkan, jangan harap bisa keluar dari pintu kantor ini. Shu Fei, kita teman sekelas. Kenapa dulu aku tidak melihat kalau kau orang seperti ini? Aku orang macam apa? Tak perlu kau yang menilai. Apa masih bengong saja?
Cepat rebut pena perekam itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tunggu. Dia terus melindungi perutnya. Ada yang tidak beres. Mau apa? Hentikan. Berhenti. Jangan ganggu orang. Minggir. Aduh. Kamu baik-baik saja. Shu Xing Xing, kupikir kamu memanggil bala bantuan. Cuma petugas kebersihan. Pikir dia bisa selamatkan kamu? Bibi, kenapa kesini? Butuh bantuan. Ini tak ada hubungan dengan Anda. Cepat pergi. Kamu Shu Xing Xing? Tidak salah. Jalan lurus, lalu belok kanan. Baik, Nona. Terima kasih. Bagus. Jadi kamu adalah menantuku yang belum pernah aku temui. Masih mau pergi? Hari ini tak seorang pun boleh pergi. Tahan mereka. Tahan. Kalian ngapain? Lepaskan bibiku. Kamu berani melawan? Kenapa kamu berdarah? Lepaskan. Ku bilang kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Ternyata hamil. Pantasan tidak tahu malu. Ternyata masih kuliah, tapi sudah hamil sebelum menikah. Aduh, kan sudah kukatakan. Begitu dia masuk, aku sudah mencium bau anyir. Seperti kamu pantas, jadi magang di Huanyu Fashion kami. Cih, Kamu hamil? Tante, pergilah. Aku tak mau merepotkanmu. Mau kabur? Hari ini tak seorang pun bisa melarikan diri. Akan kusebar di forum sekolah. Biar semua orang lihat. Jangan, aku mohon. Jangan sampai orang sekolah tahu. Aku harus bisa kembali sekolah. Bukannya barusan kamu bilang, dirimu murid teladan yang pernah menang penghargaan? Kenapa? Sekarang malah takut tidak bisa sekolah lagi? Lepaskan aku. Dengki sekali. Sekaligus tak tahu sopan santun. Mudeng, begini caramu mendidik keponakanmu. Kamu siapa? Berani-beraninya menyebut nama pamanku langsung. Berdasar apa? Berdasarkan aku bos baru grup Huanyu. Ibu kandung Gu Tingsen? Kamu cuma petugas kebersihan? Berani mengaku sebagai ibu direktur, Gu? Cepat beri dia pelajaran. Entah apa lagi ucapan gila yang akan keluar dari mulutnya hari ini. Kalian ngapain? Kalian, lepaskan aku. Tunggu, jangan masuk. Tunggu, dilarang masuk. Di dalam sedang berlangsung wawancara. Berani menghalangi, padahal tak tahu siapa dia. Aku nggak peduli siapa dia. Direkturmu sudah perintahkan sebelumnya. Nona Su lagi wawancara di dalam. Jangan diganggu. Direkturmu. Mudong, Satpam. Kamu siapa? Berani menyebut nama direkturmu kami secara langsung? Mudong, dalam 3 detik, segera menghadap. Direktur, kami bisa datang sekarang. Aku akan berlutut. Panggilmu ayah. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku hitung mundur 3 angka. Sampah. Kenapa? Tak bisa terus berpura-pura kan? Direkturmu, Satpam, Satpam, Satpam. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Satpam, direkturku. Kehadiran Anda, ada perintah apa? Kamu suruh dia menghalangi jalanku? mana mungkin? Tidak berani, tidak berani. Dasar brengsek. Ini Direktur Gu, bos baru kami. Direktur Gu, saya buta tak kenal Taishan. Mohon yang mulia maafkan si kecil. Maaf. Kamu dipecat. Berkemaslah. Lokasi wawancara Huanyu Fashion. Cepat, cepat. Direktur Gu. Mau apa? Lepaskan aku. Bresolog, berani sentuh aku? Dasar tukang bersih-bersih. Berani pukul orang saya? Bibi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik aja. Bibi, jangan samakan saya. Dengan sengaja mengaku sebagai ibu Gu Tingsen. Mereka tak akan melepaskanku. Masih sempat urus orang lain? Cepat, copot pakaian wanita ini. Aku akan memotretnya beberapa foto intim. Yang bisa jadi headline forum sekolah. Kalian tahu siapa suamiku? Suamimu siapa? Urusannya denganku apa? Hari ini, Dewa Agung datang pun tak selamatkanmu.
Suamimu adalah Gu Tingsen. Su Sing Sing, berangan-anganlah setinggi langit. Barusan kamu bilang, anak dalam perutmu ini pasti milik Gu Jianshen. Anakmu ini pasti milik Gu Jianshen. Dia suamiku. Kami baru menikah. Ini, Nona Shu, dia benar. Kalau dia istri Direktur Gu, kita semua hancur. Lihatlah cara dia berbohong. Kamu benar-benar percaya? Jangan lupa, siapa yang harus diperlakukan khusus? Kata Direktur Gu. Aku hampir tertipu. Kamu mau jadi istri Direktur Gu? Kamu anggap Nona Shu kami apa? Presiden baru, Hua New Fashion, itu adalah Direktur Gu Tingsen. Sedangkan Nona Shu adalah calon istri yang ditunjuk langsung oleh Direktur Gu. Bukankah Paman sudah menikah denganku? Bagaimana dia bisa calon istri Paman? Anak kurang ajar. Belajar dari siapa? Suka main mata. Apa masih bengong? Cepat lepaskan bajunya. Akan kulihat bagaimana kamu bisa bertahan di sekolah. Ya. Lepaskan dia. Kamu masih ingin minta bantuan? Lepaskan. Siapa yang berani menyentuh orang saya? Pak Gu, apakah Anda mencari saya? Pergi. Sing Sing, kenapa darahmu sebanyak ini? Bagaimana Sing Sing? Kamu banyak berdarah. Ibu, kenapa kamu di sini? Jangan pedulikan aku. Rawat istrimu. Apa? Ibu, tempat tidur ini bersih, berkilau, peralatan panas, gusin, sedang. Ternyata dia suaminya, Direktur Gu. Selesai. Semuanya selesai. Kau memang orangnya. Kau mengganggu istriku. Bukan aku. Benar-benar bukan aku. Nona Shu, berhenti. Berani kau halang aku. Kau tahu siapa pamanku? Pamanku adalah... Wakil Presiden Fashion Universe. Mu dong, bener kan? Paman, selamatkan aku. Semua gara-gara dia. Siapa pamanmu? Direktur Gu. Asisten He. Aku tak kenal wanita ini. Aku bukan pamannya. Tuanmu, barusan kau menyadarinya. Sudah terlambat. Dengan menyesal, kau dipecat. Ini tidak mungkin. Semua ini karena kau. Kau seret aku ke masalah. Aku pukul kau sampai mati. Jangan lihat. Kita pergi. Kita pergi. Tuanmu, Nona Shu, mari ikut aku pergi sebentar. Datangkan seseorang. Bawa aku kemana? Kalian mau apa? Lepaskan. Lekas pergi dari sini sendiri. Haruskah aku mengantarmu ke kantor polisi? Pergi. Dokter, kondisi menantuku? Ibu sehat, tapi bayinya shock. Perlu istirahat cukup untuk jaga kehamilan. Baik. Kalau begitu dokter, aku akan mengantarmu. Silakan lewat sini. Kecil. Bagaimana? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Paman. Bagaimana dengan anaknya? Tenang, anaknya sangat sehat. Tapi kamu harus ingat, keselamatanmu bagiku lebih penting. Mengerti? Sing Sing, kamu sudah bangun. Bibi, Masih dipanggil Bibi? Buru-buru apa? Bintang kecil keluarga kita. Akhirnya bangun. Jangan buru-buru. Aduh, Sing Sing, mau panggil apa? Panggil aja sesukamu. Aku dia. Sing Sing, Bibi pertama kali bertemu denganmu, langsung sangat menyukaimu. Aduh, di depan Bibi senang-senang saja, sesuka hatimu. Jangan ke aku, baik? Bu, Aduh, oh my god. semua orang baik padaku. Aku sudah lama anggap kalian sebagai keluargaku.
Bagus, bagus. Kamu hadir. Keluarga kita lengkap. Sudah, kamu istirahat yang cukup ya. Kamu ikut aku keluar. Apa rencanamu selanjutnya? Memangnya kenapa? Pertama kali menikah, ya? Kurang pengertian. Lihat, perut Sing-Sing ini sudah tak bisa disembunyikan. Kamu harus segera adakan pesta pernikahan. Bawa dia pulang dengan pernikahan mewah. Kalau begitu, Sing-Sing, bagaimana pendapatmu? Katanya sih, kalian perempuan sangat memperhatikan pesta pernikahan sendiri. Gimana caranya? Mau diadakan di mana? Aku ikutin semua keinginanmu. Dengarkan kata Mama. Baik. Sudah diputuskan begitu. Sing-Sing, ada permintaan apa? Jangan ragu katakan. Ya ampun, akan membuatmu meriah. Masuk keluarga kami. Sing-Sing, ingat, sebentar lagi minum obatnya ya. Dah. Aku mau masuk dulu. Hati-hati. Ma, sakit. Aku sudah 38 tahun, Ma. Sakit. Aku 38 tahun. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Aku nggak ngerti. Hari ini, aku siapin pernikahan Sing-Sing. Kamu jangan diam aja. Sing-Sing, sebentar lagi dia bisa melahirkan. Melahirkan itu hal besar. Apa ini? Ini untukmu. Kamu bagus, pelajari baik-baik. Ini terlalu banyak. Apa ini? Nak, Bintang. Kuserahkan padamu. Selamat, Tuan Gu Tingshen. Dan Nona Su Sing-Sing atas pernikahan kalian. Cium, 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 cium. Ada apa? Ada apa sih? Sepertinya aku mau melahirkan. Ada apa? Air ketuban pecah. Cepat telepon ambulans dan pergi ke rumah sakit. Bu, kenapa belum keluar? Wah, datang. Bagaimana? Dokter, bagaimana? Melahirkan 6 bayi, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ibu dan bayi selamat. Ya ampun. Bagus, Bu. Ibu sekarang buyut. Ibu juga nenek. Sing-Sing sudah keluar, Bu. Bagaimana kabarmu, sayang? Sakit? Melahirkan itu sakit. Jangan ganggu menantuku istirahat. Biarkan Sing-Sing istirahat. Baik, Sing-Sing. Istirahat yang baik ya. Ayo ke ruang perawatan. Ayo pergi. Bagaimana? Kita pergi. Anak-anaknya masih di sini. Sing-Sing cepat, duduk pelan-pelan. Wanita sedang nifas. Harus berhati-hati. Aku tidak apa-apa. Benar, kamu harus merawat diri sendiri dengan baik. Gimana, Paman? Urusannya apa? Anak laki-laki itu? Iya, aku datang. Aduh, cepatlah kamu. Jangan tunda kami berfoto keluarga dengan Sing-Sing. Gendong bayi dengan baik, sedang digendong. Dulu kupikir kelahiranku sengsara. Sampai mereka datang. Aku juga bisa dicintai. Hidup bahagia. Lihat ke sini. Semoga semua wanita di dunia percaya diri, selalu dicintai, dan berani mencintai. Selamanya. 3, 2, 1, senyum. Bilang cheese bareng. Cheers!